Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus dengan saya Intan Nurina Seftiniara SHMH. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan ke-14 yang akan kita bahas adalah tentang tindak pidana hak kekayaan intelektual. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tindak pidana Mayantara, di mana kita bahas tentang dasar hukumnya, perkembangan regulasi nasional tindak pidana Mayantara, dan juga perkembangan regulasi internasional tindak pidana Mayantara, serta pengaturan yurisdiksinya. Sekedar untuk mengingatkan, tindak pidana Mayantara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan perkembangan regulasi nasionalnya, menurut RUU KUHP mengenai penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan nama domain, tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik, serta pornografi anak melalui komputer. Sedangkan regulasi internasional dalam tindak pidana Mayantara diatur dalam Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations, the Group of Eight, dan Council of Europe. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tindak pidana kekayaan intelektual. Tindak pidana kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, hak merek dan indikasi geografis, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penegakan hukumnya. Sebelumnya, pengertian dari tindak pidana kekayaan intelektual itu sendiri, yang akan saya bahas adalah tentang HKI-nya adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari produk yang dilindungi oleh HKI. Tindak pidana dan atau pelanggaran di bidang HKI ini merupakan delik aduan, di mana jika seseorang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran HKI, orang tersebut dapat menyampaikan aduan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang hak cipta. Dasar hukum adanya hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97, lalu diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penyidikan diatur di dalam pasal 110, sedangkan pembuktian diatur di dalam pasal 111, dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 112 sampai 120. Pasal 112 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak merek dan indikasi geografis. Hak merek dan indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan dalam ketentuan pidananya diatur di dalam pasal 100 sampai 103. Merek menurut undang-undang ini diatur di dalam pasal 1 angka 1, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Sedangkan indikasi geografis diatur di dalam pasal 1 angka 6, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.
Penyidikan hak merek dan indikasi geografis tercantum dalam pasal 99 Undang-Undang 20 tahun 2016. Lalu ketentuan pidana diatur dalam pasal 100 sampai 103, di mana dalam pasal 100 ayat 1 tercantum bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebanyak 2 miliar rupiah. Sedangkan dalam pasal 103, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai 102 merupakan delik aduan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hak paten yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dengan ketentuan pidana diatur dalam pasal 161 sampai 166. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penyidikan dalam Undang-Undang Paten diatur di dalam 159 sesuai dengan KUHP, yaitu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu ketentuan pidana diatur dalam pasal 161 sampai pasal 166. Dalam pasal 161 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 160 untuk paten dipidana dengan pidana penjara selama maksimal 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sama dengan hak cipta sebelumnya, hak paten juga tercantum dalam pasal 165 merupakan delik aduan apabila tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 161, 162, dan 164 dilaporkan baru bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Pasal 166 menyatakan bahwa dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rahasia dagang. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Penyidikan diatur di dalam pasal 16. Penyidiknya adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan PPNS di lingkungan departemen yang lingkup dan tugas tanggung jawabnya meliputi HAKI. Ketentuan pidana diatur di dalam pasal 17, yaitu barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kelima, kita punya desain industri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Penyidikan diatur di dalam pasal 53, dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 54, di mana barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang terakhir, kita punya desain tata letak sirkuit terpadu, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dengan definisi yang diatur dalam pasal 1 angka 2, yaitu berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Penyidikan diatur di dalam pasal 41 dengan ketentuan pidana diatur di dalam pasal 42, yaitu barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Untuk menutup pertemuan ini, saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bahwa HAKI terdiri dari hak cipta, hak merek dan indikasi geografis, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Di mana HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari produk yang dilindungi oleh HKI tersebut. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang belum dipahami, boleh mengajukan pertanyaan, dapat diajukan lewat email atau media sosial lainnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.